Selamat pagi, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian menyimak materi ini ya. Ingat selalu untuk menjaga protokol kesehatan, baik itu ketika di rumah, terlebih ketika kalian di luar rumah. Oke, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya trigonometri bagian kedua yang membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk yang sekarang kita akan lanjutkan ke perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, apa sih sudut istimewa itu? Kalau kalian ingat dengan perbandingan trigonometri, tentunya juga harus ingat mengenai sin, cos, dan tan. Ya, kita ingat-ingat sedikit mengenai pelajaran yang sebelumnya. Nah, kalian perhatikan gambar pertama. Ini seorang yang mengukur luas daerah atau luas suatu jalan dengan menggunakan alat khusus. Jadi di sini dia menggunakan penerapan atau aplikasi daripada trigonometri. Salah satunya bisa untuk mengukur luas suatu area. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ini. Ada juga trigonometri itu nanti bisa digunakan untuk mengukur tinggi suatu bangunan, pohon, atau menara, atau misalkan pemancar bisa. Nanti lebih lanjut kita akan menggunakan perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi ada sudut tertentu ya, coba kalau kalian perhatikan di gambar yang pertama, ini dia menggunakan alat khusus ini, nanti akan ketemu yang namanya sudut elevasi atau sudut deviasi. Nanti kita akan bahas juga di belakang pada materi ini. Oke, agar tidak berlama-lama dan tidak memperpanjang videonya, kita lanjutkan ya. Apa itu sudut istimewa? Seperti pertanyaan Bapak di depan tadi, sudut istimewa adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang bisa ditentukan berapa nilainya tanpa perlu menggunakan kalkulator. Maksudnya di sini, kalian kalau untuk menghafalnya bisa dengan mudah tanpa perlu dicari dengan kalkulator. Apa saja sudut istimewa? Kalau seandainya di kuadran 1, sudut istimewa itu ada 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kalau kuadran lain gimana Pak? Kalau kuadran lain ya nanti kita bahas. Kita sekarang bahas yang di kuadran pertama. Kalau kalian masih ingat ya, dengan kuadran 1 itu yang berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat yang ini. Jadi kita bahas khusus sudut istimewa di kuadran pertama dulu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini untuk tabel nilai perbandingan trigonometri pada kuadran pertama. Di sini ada nilai sin, misalkan cara membacanya ya. Sin dari 0 derajat itu adalah 0, sin dari 30 derajat adalah 1/2, sin dari 45 derajat adalah 1/2 akar 2, sin dari 60 derajat adalah 1/2 akar 3, sin dari 90 derajat adalah 1. Nah, begitu juga seterusnya. Ini wajib untuk kalian hafalkan. Nah, dari mana dapat nilai-nilai ini? Kalau misalkan Bapak bahas secara khusus, nanti perlu video tersendiri. Jadi, nanti akan Bapak berikan materi lain ya, khusus untuk membahas kenapa sih nilainya seperti ini. Atau kalau misalkan kalian tidak sabar, di YouTube juga ada penjelasannya kenapa nilai-nilai dari sin, cos, dan tan sudut-sudut istimewanya adalah seperti di tabel ini. Nanti Bapak akan berikan gambarnya ya untuk mempermudah kalian untuk mencari nilai sin, cos, dan tan. Tapi ada juga cara yang lebih mudah untuk menghafal dari nilai sin, cos, tan-nya dari sudut-sudut istimewa ini. Caranya adalah kalian menggunakan metode tangan kiri. Oke, ini entah tangannya siapa yang jadi gambar ya. Pak kurang bisa menggambar, jadi Bapak pinjam gambar dari web. Kalian hadapkan tangan kirinya ke kalian, tangannya hadap ke kalian ya. Jadi bagian dalam tangan itu, tangan kiri itu hadap ke kalian. Dimulai dari jempol itu nilainya 0, jempol nilainya 0 ya. Kemudian untuk jari telunjuk kiri itu nilainya 1/2, jari tengah kiri itu nilainya 1/2 akar 2,
untuk jari manis kiri yang sering pakai cincin itu setengah akar 3 atau 1/2 akar 3. Sedangkan terakhir untuk jari kelingking itu nilainya 1. Nah, kalau misalkan bingung dengan penulisan setengah akar 2 dan setengah akar 3 ini, maksudnya seperti ini ya. Setengah dikali akar 3. Atau bisa juga ditulis 1 akar 3/2. Ini maksudnya sama ya. Karena setengah dikali akar 3 ini maksudnya adalah 1 akar 3/2. Itu maksudnya, biar kalian nggak bingung memahaminya. Nah, untuk sin itu bisa kalian cari dengan cara, nah ini sudut istimewanya sebentar ya. Sudut istimewanya Bapak buat dulu 0, 30, 45, 60, dan 90. Ada 5. Untuk sinnya kalian bisa lihat dari jempol menuju ke kelingking. Dengan kata lain, dari kiri menuju ke yang paling kanan itu adalah sin. Jadi kalian mulai dah pasangkan. 0-nya sekarang berada di jempol, 30 derajatnya berada di telunjuk, 45 derajatnya berada di jari tengah, 60 derajatnya berada di jari manis, dan 90 derajatnya berada di kelingking. Gimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya adalah, kalau misalkan sin 0 derajat ya berarti 0. Kalau sin 45 derajat berarti setengah akar 2. Kalau sin 60 derajat berarti setengah akar 3 ya contohnya ya. Nah, sin 60 derajat setengah akar 3. Pokoknya sin itu dari jempol ke kelingking. Nilai 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1 ini tetap. Jangan dipindah-pindah. Yang kalian pindah untuk nilai sin cos-nya adalah sudut istimewanya 0, 30, 45, 60, dan 90. Gimana dengan cos? Tinggal dibalik saja. Sekarang dari kanan ke kiri, dari kelingking menuju ke jempol. Berarti 0-nya di kelingking, 30-nya di jari manis, 45-nya di jari tengah, 60-nya di jari telunjuk, dan 90-nya di jempol. Kalau misalkan ditanya cos 45 nilainya adalah 1/2 akar 2. Gimana dengan tan, Pak? Nah, tan ini tidak perlu menggunakan jari nyarinya. Tan itu rumusnya adalah, misalkan ini tan 60 ya, itu bisa dicari dengan sin 60 per cos 60. Ini untuk gampang kalian ngapalin aja. Sin 60 adalah setengah akar 3, cos 60 adalah setengah sesuai dengan di jarinya. Oke, coba ya. Sin 60 itu ada di jari, kalau sin berarti ada di jari manis. Berarti kalau nilai dari jari manis kan setengah akar 3. Sedangkan kalau cos dia ada di jari telunjuk. Nilai jari telunjuk adalah 1/2. Kalau kita coret 1/2 yang atas dengan yang bawah, sisanya adalah akar 3. Berarti nilai dari tan 60 adalah akar 3. Oke, kita lanjutkan lagi untuk contoh soal ya, berarti ya setelah ini ya. Nah, sebelumnya ingat kembali. Nah, misalkan ada segitiga ABC, siku-sikunya di B. Jika kita lihat dari posisinya si A di sini ya, maka BC itu adalah depan, AB itu sampingnya, dan AC itu miring. Karena harus ingat juga dengan rumus ini. Sin itu demi depan per miring, cos itu sami samping per miring, tan itu desa depan per samping. Sedangkan kalau kosek kebalikan dari sin berarti miring per depan, sekan itu kebalikan dari cos berarti miring per samping. Terakhir kotan itu kebalikan dari tan berarti samping per depan. Cuma kalian perlu ingat yang bagian ini saja ya. Yang ini. Cukup ini yang dihafalkan beserta dengan nilai perbandingan trigonometri. Oke, untuk contohnya, diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika panjang AB 3 cm dan besar sudut A-nya 60 derajat, maka panjang AC adalah, kalau ketemu soal seperti ini, jangan nanya lagi, digambar apa enggak, Pak? Gambar. Ini wajib digambar nih, kecuali soalnya ABC. Atau pilihan ganda baru nggak usah digambar. Kalau soalnya esai, wajib. AB-nya kan 3. Oke, siku-siku di B, ABC, siku-siku di B,
Jangan kebalik, pokoknya kalau sudah disebutkan siku-siku di B, ya udah, cari siku-sikunya di mana kalian gambar, itu isi nama B. Jangan nanti kalian udah menggambar siku-siku, tapi B-nya bukan di sudut siku-sikunya, diisi keliru jawabannya. Oke, panjang AB 3, besar sudut A-nya 60, maka panjang AC, nah ini coba perhatikan ya. Yang diketahui di sini, kan AC ditanya nih. Coba perhatikan. Yang diketahui adalah samping. Kalau kalian lihat, sudut yang diketahui ya, berangkat dari sudut yang diketahui. Yang diketahui kan adalah A. Yang diketahui adalah samping. Sampingnya adalah AB. Ditanyanya miring. Rumus yang mengandung samping dan miring adalah cos. Jadi, kalian pakailah cosnya. Cos A adalah samping per miring. Berarti cos A kan A-nya 60 derajat. Sama dengan sampingnya AB, miringnya AC. Cos 60 adalah 1/2 ya. Ingat, cos 60. Cos 60-nya berada di telunjuk. Kalau cos 60-nya dari telunjuk, nilai telunjuk adalah 1/2. AB-nya 3, AC-nya kita cari. Lalu apa yang kita lakukan setelah ini? Tinggal kali silang. AC-nya ke atas, 2-nya juga ke atas. 1 kali AC sama dengan 3 kali 2. 1 kali AC ya AC saja. 3 kali 2 adalah 6. Sehingga sisi miringnya atau AC-nya adalah 6 cm. Oke, lanjut lagi ya. Diketahui segitiga PQR, siku-siku di Q. Jika panjang QR sama dengan 2 cm dan besar sudut P sama dengan 45 derajat, maka panjang... ini bukan panjang QR harusnya ya. Tapi panjang PR. Keliru Bapak nih nulis nih, panjang PR. Nah, seperti ini ya, QR-nya 2, PR-nya yang ditanya. QR-nya 2, PR-nya ditanya, dan besar sudut P-nya adalah 45 derajat. Ini Bapak coret dulu. Yang ditanya adalah PR. Nah, kita cari dulu yang diketahui adalah, kalau bagi si 45 ini kalian berada di 45. Angka 2-nya ini adalah depan. Sedangkan yang diberi tanda tanya adalah miring. Jadi, yang diketahui depan, ditanya miring, yang dipakai adalah sin, karena yang mengandung rumus depan miring adalah sin. Yang paling gampang. Berarti sin P sama dengan depan per miring. Sin P, sudut P-nya 45 derajat ya. Depannya adalah QR, miringnya adalah PR. Sin 45 adalah 1/2 akar 2. Sedangkan QR-nya adalah 2. PR-nya yang kita cari. Nah, untuk setengah akar 2 ini, seperti Pak sampaikan tadi, itu ditulisnya bisa 1 akar 2 per 2. Bisa ditulis seperti ini ya, karena akar 2-nya di atas. Ya, bukan nanti 1 per 2 akar 2, bukan. Bukan seperti ini ya, ini salah. Yang benar adalah ini. Makanya cara bacanya 1/2 akar 2. Oke, lanjut lagi sedikit ya. Berarti kalau kita kali silang, taruh Pak hapus dulu sisanya. Nih, biar nggak terlalu banyak, biar nggak bingung. Oke. Setengah akar 2, PR-nya kita bawa ke sini dikalikan. 2-nya kita bawa ke atas juga. PR kali 1 akar 2 sama dengan 2 kali 2. Berarti PR akar 2, karena apapun yang dikalikan 1 kan tetap hasilnya ya. Satunya bisa dianggap tidak ada. 2 kali 2 adalah 4. Tinggal pindahkan akar 2-nya ini ke bawah. Dari kali menjadi bagi. Sama dengan 4 per akar 2. Jadinya PR sama dengan 4 per akar 2, kita kalikan sekawan, yaitu akar 2 per akar 2. Akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu adalah 2.
Sehingga 4/2 akar 2 hasilnya adalah 2 akar 2 cm. Oke, semoga ini bisa dipahami. Kalau tidak atau kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ke WhatsApp atau komentar Google Classroom-nya. Nanti kan biasanya Pak buka sesi diskusi ya. Oke, contoh berikutnya. Kita ke penerapannya sekarang ya, ke soal cerita. Sebuah tangga disandarkan pada tembok rumah dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah. Jarak antara ujung tangga dengan tanah adalah 2 akar 3 meter. Tentukan panjang tangganya. Oke, pertama kita gambar dulu ya. Selalu gambar kalau sudah ketemu soal cerita. Buat ilustrasinya. Permukaan tanah, kemudian temboknya, warna biru, dan tangga disandarkan pada tembok rumah. Oke, yang warna merah. Jarak antara ujung tangga dengan tanah, berarti ini ujungnya, ini dengan tanah, berarti segini ini adalah 2 akar 3 ya, 2 akar 3 meter, dan sudutnya adalah 60 derajat. Sebelumnya kita isi nama dulu ya, mungkin ya. Jadi, diisi dengan, oke, yang ditanya adalah panjang tangganya ya. Nah, kita isi nama sekarang. Untuk yang di bawah itu A, yang di bawah kanan itu B, atasnya adalah C. Ini di B ini pasti siku-siku. Kenapa? Karena tembok dengan tanah ya pasti biasanya tegak lurus. Jarang ada tembok yang miring gitu ya. Nah, yang diketahui kan adalah depan dari sudut ini. Diketahui depan, yang ditanya miring. Yang dipakai adalah sin, karena sin itu mengandung depan dan miring. Sin A sama dengan depan per miring. A-nya kan 60. Depannya BC, miringnya AC. Sin 60 adalah setengah akar 3, BC-nya 2 akar 3. Ya, AC-nya yang kita cari. Kemudian, kali silang ya, AC-nya dibawa ke atas, jadinya AC kali 1 akar 3. 2-nya juga dibawa ke atas, jadinya 2 kali 2 akar 3. AC akar 3 sama dengan 4 akar 3. Oke, AC sama dengan akar 3-nya pindah sekarang. Akar 3-nya pindah ke bawah. Jadinya 4 akar 3 per akar 3. Karena ini sudah sama, bahwa ada akar 3, atas ada akar 3, coret saja. Berarti AC sama dengan 4. Tapi karena di sini satuannya meter, maka diisi meter. Kalau tadi, karena cm di soal ya, maka isinya cm. Jadi panjang tangga adalah 4 meter. Oke, tapi dari sini sebenarnya bisa dicoret loh. Karena dia sama-sama akar 3 dan akar 3-nya sama-sama di posisi atas. Boleh dicoret dari awal. Ya, kalau misalkan tidak mengerti dengan coret yang di awal, ya terpaksa ikuti langkah yang ini. Satu contoh lagi, biar videonya tidak terlalu panjang. Andi memandang puncak sebuah menara dari jarak 80 meter dengan sudut elevasi 30 derajat. Oh, kita ketemu sekarang dengan sudut elevasi. Seperti yang Bapak singgung di awal tadi. Jika tinggi Andi adalah 150 cm, maka tentukan tinggi menara tersebut dari permukaan tanah. Kita buat ilustrasinya dulu, seperti ini ya, permukaan tanah. Ini Andi di sini, tingginya 150. Ini menaranya, dan sudut elevasinya 30. Andi jaraknya ke menara adalah 80. Sebenarnya ini ya yang 80. Tinggi Andi 150. Sebenarnya 80 itu ini. Kaki juga, tetapi sama saja jadinya. Kalau misalkan kalian berdiri tegak nih, jarak kaki kalian ke menaranya kan 80 meter. Apakah mungkin jarak mata atau kepala ke menaranya beda? Kan nggak mungkin. Kalau berdiri tegak ya Pak bilang ya. Jadi sama saja dengan nulis 80 meter di sini. Tadi Bapak singgung sudut elevasi. Apa sudut elevasi itu? Sudut elevasi yaitu sudut yang terbentuk saat memandang ke atas dari pandangan lurus ke depan. Jadi kalau kalian awalnya lurus, terus mandangnya ke atas ke puncak menara atau puncak pohon, itu yang terjadi adalah sudut elevasi. Sedangkan kalau seandainya kalian berdiri tegak, memandang ke bawah dari pandangan lurus ke depan, awalnya lurus,
terus mandangnya ke bawah, itu terbentuk sudut deviasi. Oke, lanjutkan ya. Nah, kalau misalkan kita buat segitiga, berarti di sini 30 derajat ya. Segitiga ini saja dulu, jangan lihat yang lain. Yang dari matanya si Andi ini saja. Sudutnya 30 derajat, yang sisi bawahnya 80, dan sisi yang BC-nya adalah X. Nah, di sini Bapak beri nama ABC seperti biasa ya. A, B, C. Oke. Kemudian diketahui samping kan. Nah, ini ya. Kita kan mau mencari BC-nya. Karena kita mencari tinggi menara. Jadi kita pakai dulu segitiga bantuan ini. BC-nya ini. Karena diketahui samping, 80-nya kan samping dari A. Ditanyanya depan. Depan dan samping, tan. Jadi tan A sama dengan depan per samping. Tan 30 sama dengan BC dibagi AB. Tan 30 itu kan sepertiga akar 3. BC-nya ya tetap BC, 80-nya AB-nya adalah 80. Tinggal kita kali silang. Nah, perhatikan ini ya. Kita cuma bawa 80-nya saja ke atas. Kenapa 3 yang di bawah ini tidak dibawa ke atas? Karena BC-nya sudah berada di bagian atas. Tidak perlu dipindah-pindah lagi. Sehingga, kalau yang soal sebelumnya kan, yang dicari itu berada di bawah. Di 80 ini yang dicari, makanya semuanya dibawa ke atas. Sedangkan yang di sini, yang mau dicari atau BC-nya sudah berada di atas. Jadi yang kalian bawa ke atas sisanya adalah 80-nya saja. Jadinya adalah 80 dikali sepertiga akar 3. Kalau kita balik penulisannya, maka BC sama dengan 80 per 3, karena 80 kali 1 kan 80. 80 per 3 akar 3 meter. Itu baru BC. Baru BC saja. Baru segini. Lagi segini. Ini adalah apa? Ini adalah tingginya Andi. Jadi kita buat tinggi menara adalah BC ditambah tinggi Andi. Tadi tinggi menaranya, BC-nya adalah 80 per 3 akar 3 meter. Tingginya Andi adalah 150 cm. Gimana caranya menjumlahkan? Ubah dulu cm menjadi meter. Berarti 80 per 3 akar 3 meter ditambah 1,5 meter. Ya, pelajaran SD ingat dari cm ke meter. Berarti kita keluarkan meternya 80 per 3 akar 3 ditambah 1,5 meter. Loh, sampai sini aja jawabannya Pak? Ya, sampai di sini. Kalau misalkan soalnya pilihan ganda, pasti ada jawabannya. Jangan terlalu pusing sama bentuk akar-akar seperti ini. Pokoknya kalau misalkan soalnya pilihan ganda, pasti akan ada jawaban yang seperti ini. Kalau misalkan saya cukup buatnya seperti ini. Jangan kalian baru lihat akar, aduh pasti ribet jawabannya nih. Padahal jawabannya sudah benar. Ya, tinggal kalian berlatih lebih banyak. Jadi tinggi menara adalah 80 per 3 akar 3 ditambah 1,5 meter. Oke, sekian dulu untuk pertemuan atau materi hari ini. Pertemuannya belum selesai ya, kalian harus melanjutkan ke latihan soal dan kita akan lanjutkan ke sesi diskusinya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik, selamat belajar. Ingat, malu bertanya, sesat di hutan.